Oke, materi kali ini kita akan perkenalan dengan Microsoft Word atau biasa juga disebut MS Word. Microsoft Word adalah alat atau aplikasi yang biasa digunakan untuk mengolah kata. Makanya sering kita jumpai di dunia pendidikan ataupun di dunia pekerjaan, perkantoran misalnya. Oke, untuk mahasiswa sendiri biasanya ini digunakan untuk membuat tugas, makalah, dan yang terakhir adalah yang namanya skripsi. Nah, kali ini kita akan mencoba mengolah Microsoft Word berdasarkan standar skripsi di fakultas kita. Oke. Jadi, yang pertama-tama pastikan kawan-kawan mengecek dulu perihal aktivasi dari aplikasi Microsoft Word di laptop kawan-kawan. Apakah dia sudah full aktivasinya atau malah dia terindikasi ya, atau lisensinya tidak terbaca. Biasanya tandanya ada di atas sini, dia ada warna merah. Nih, di atas sini ada warna merah. Ya. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh lisensi yang tidak terbaca. 1, 2, karena kita biasanya, saya tahu kita pasti sering menggunakan yang namanya aplikasi yang di crack istilahnya. Nah, jadi kemungkinan kedua adalah cracknya itu tidak bekerja. Lalu cara mengatasinya adalah dengan cara apa? Mengaktifasi lagi atau mengcrack lagi. Oke, ini perlu dicek dulu. Kenapa? Karena kalau lisensinya tidak aktif, biasanya akan ada fitur-fitur yang berkurang. Contoh misalnya dia cuma bisa diketik tapi tidak bisa di print. Ada. Atau juga dia cuma bisa dibuka tapi tidak bisa diedit. Ada. Nah, jadi perhatikan dulu untuk itu. Jadi nanti kawan-kawan tahu, oh ternyata masalahnya di sini misalnya. Terus yang kedua, cek lagi bahasanya. Bahasa yang digunakan itu apa? Untuk mengeceknya bisa lihat di bawah sini, biasanya ada bahasanya. Bahasa apa sih yang digunakan? Nah, untuk saya cuma menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa Inggris. Nah, yang mau menambahkan bahasa bisa dengan cara seperti ini. Ya, cara yang mudahnya klik aja di sini, tulis bahasa. Ya. Nah, di sini saya cuma menggunakan bahasa Inggris dari Amerika. Kalau mau menambahkan bahasa Arab tinggal di klik sini, cari bahasa Arab. Ini ada Arabic. Cari Arabic yang Saudi Arabia. Nah, lalu kita next dan install. Jadi, sebenarnya bahasa-bahasa itu sudah ada di dalam paketan installan Microsoft Word, tetapi kita cuma belum menambahkannya. Ya. Nah, kalau sudah saya tambahkan seperti ini, di sini akan muncul pilihan antara bahasa Inggris atau bahasa Arab. Atau mungkin ada kawan-kawan yang 3, ada yang bahasa Indonesia misalnya di bawahnya lagi. Tergantung keperluan, silakan. Oke, lanjut lagi kita ke standar skripsi. Standar skripsi di fakultas kita yang pertama kita bicara tentang kertas dulu. Ukuran kertas yang biasa digunakan adalah ukuran kertas yang namanya A4. Nah, A4 itu kita rubah dulu. Di sini kita lihat, di sini ada tuh ukuran size ya. Cari ukuran A4. Oke. Sudah ada A4. Terus yang kedua, ukuran margin. Marginnya berapa untuk skripsi? 4, 3, 3. 4 atas, 4 kiri, 3 kanan, 3 bawah. Oke, marginnya berarti di sini ada margin. Nah, kita harus custom margin. Lalu tulis di sini. Di sini 4, di
sini 4, sini 3, di sini 3. Lalu enter. Nah, sudah berubah menjadi 4433 di kertas ukuran A4. Nah, perhatikan ukurannya haruslah sentimeter. Ya, ini nih 1, 2, 3, 4 cm. Ya, biasanya ada yang masih mili, jadi dia malah tambah kecil ke tengah seperti ini. Nah, yang punya masalah seperti itu silakan dirubah dulu pengaturannya. Pengaturannya ada di sini. Ya, kita ke option, terus ke advance, di bawah cari ke bawah. Nah, ini di sini measurementnya, unitnya. Nah, pilih yang sentimeter. Ya, jangan yang inci atau pilih yang senti. Lalu oke. Oke, kita sudah punya dua pengaturan. 1, kertas A4, 2 marginnya sudah betul. Sekarang selanjutnya adalah apa? Biasanya ya, yang diatur, anggap aja kita sekarang mengerjakan cover ya, covernya. Nah, yang pertama adalah hurufnya. Huruf standar untuk skripsi itu adalah Times New Roman berapa? 11 apa 12? 12. Oke. Nah, sekarang misalnya kita coba ketik aja, kita mulai ya. Kita misalnya ambil judul skripsinya adalah yang paling mudah aja nih. Nih, kemampuan guru PGRA kebun bunga dalam mencetak habis cilik misalnya judulnya. Nah, karena sekarang kita mengerjakan cover, biasanya cover itu ada di tengah ya, di tengah. Jadi kalau mau bikin ke tengah itu tahu kan, ini tinggal klik sini ke tengah atau tinggal Ctrl E. Nah, dia juga ke tengah. Lalu kita bikin bold, Ctrl B. Oke. Lanjut lagi di bawahnya misalnya oleh namanya siapa misalnya? Ahmad Arifin ya. Nah, setelah ini biasanya kan apa namanya, kita masukkan lambang UIN, tapi nanti kita setelah ini dulu kita habiskan covernya dulu. Di bawahnya biasanya apa? Biasanya gini kan, UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan apa nih? Habisnya mungkin PAI yang lebih tepatnya ya. Pendidikan Agama Islam. Tahunnya 2021 misalnya. Setelah gini ya, di cover itu yang terpenting biasanya adalah ukuran spasinya. Kita mau spasinya berapa? Oke, spasi standar untuk yang namanya skripsi biasanya adalah 2 dari bab 1 sampai bab 5. Tetapi kalau dari bagian awal skripsi itu adalah biasanya dia spasinya adalah 1. Oke, ingat ya, skripsi kan terbagi menjadi 3 bagian. Bagian pembuka, isi, dan penutup. Ya, bagian pembukanya itu dari cover, daftar isi, ya, kata pengantar segala macam itu di awal. Nah, terus isinya itu dari, atau kontennya itu dari chapter atau dari bab 1 sampai bab 5. Dan penutupnya nanti itu ada referensi dan lampiran di belakang. Nah, oke. Nah,
biasanya karena ini dia spasinya cuma satu, cara mengatur spasi tahu kan semuanya di sini, kita bikin jadi satu. Nah, Pak, kok beda di atas ini kok dia sempit, di bawah kok renggang. Oke, kenapa? Karena yang di bawah tadi Bapak mengetiknya pakai enter ya, spasinya, sementara di atas tidak pakai enter. Untuk mengubahnya kita tinggal masuk lagi ke sini, kita lihat line space-nya. Nah, di sini kita rubah spasinya supaya tidak ada jarak antara spasi sesudah dan sebelum kalimat tersebut, atau cukup dengan klik ini. Nah, sekarang sudah rapi. Oke, kita rapikan dulu ya. Letakkan ke bawah. Oke. Nah, anggaplah seperti ini. Oke, sampai sekarang Bapak recall lagi ya, Bapak ulang lagi bahwa pertama ukuran kertasnya adalah A4, kedua marginnya 4433 ya. Ketiga untuk bagian cover ini dia spasinya adalah 1. Oke, dia spasinya 1. Dan terakhir, nah sekarang terakhir adalah bagian sini ada yang namanya lambang atau logo UIN Antasari Banjarmasin. Bagaimana kita bisa memasukkan lambang? Oke, jadi lambang itu kategorinya dia masuk nanti di dalam yang namanya foto ya. Di Microsoft Word kita bisa memasukkan yang namanya foto, kita bisa masukkan ya. Terus ada yang namanya shape, bentuk-bentukan istilahnya, ada bisa masukkan grafik dan segalanya. Kita bisa lihat di bagian ini, di bagian insert. Nah, sini banyak yang bisa kita masukkan ya. Yang sekarang mau coba kita masukkan adalah logo UIN Antasari Banjarmasin. Oke, sekarang mari kita masukkan logo UIN Antasari Banjarmasin. Oke, untuk memasukkan logo ya, kita perlu memasukkan yang namanya foto dari lambang atau logo UIN tersebut. Nah, caranya sangat mudah. Kalian pasti sudah bisa kan? Yang pertama-tama kita letakkan dulu kita mau masukkannya di mana. Yang kedua, kita ke tab insert, terus kita pilih picture. Nah, kita cari yang dari device ini. Nah, ini ada logo UIN. Lalu insert. Nah, ya, tinggal kita rapikan. Ya, tinggal kita rapikan. Kalau dia punya space berlebih, artinya susunannya memang sudah rapi, misalnya seperti ini. Nah, ya, mudah. Nah, sekarang sudah rapi kan, dilihat. Oke, perhatikan, yang perlu diperhatikan adalah ketika memasukkan file dalam bentuk foto itu, tentukan juga posisi foto itu ada di mana. Jadi karena ini ada teks, biasanya supaya si foto ini jangan mengganggu teks, maka kita bisa letakkan dia di depan teks atau sekalian di belakang teks ya. Nah, sekarang coba kita klik fotonya, lalu klik kanan, ada yang namanya wrap text. Nah, ini posisinya ya. Lihat, coba kita rubah. Ketika kita letakkan dia square, dia bakal menghancur teks yang sudah kita buat ya. Nah, apalagi di depan. Kalau di depan dia menutupi tulisan kan, maka lebih bagus kita letakkan ke belakang, behind. Nah, setelah kita letakkan ke belakang, baru kita atur lagi spasinya. Nah, sekarang si foto ini dia bebas. Ketika kita gerakan ke atas, dia nggak akan mengganggu teks-teks yang lain. Oke. Nah, terus pertanyaan,
Aku biasanya kalau masukin foto itu langsung ku seret, misalnya dari file itu langsung ke Word, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Contohnya seperti ini tadi. Kita buka dulu di pictures. Biasanya gini Pak, aku biasanya gini, misalnya boleh apa enggak? Langsung tak seret, tes misalnya gitu kan. Boleh, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Asalkan setelah editing tadi diatur lagi posisi dari si logo ini sama seperti tadi. Nah, kita letakkan ke belakang ya, lalu ini kita rapikan. Nah, oke ya. Oke, Bapak ulang lagi dari awal. Dia harus A4 standarnya, terus marginnya 4433, terus spasinya 1, fontnya Times New Roman 12, ya kan? Nah, terus untuk bagian covernya adalah standarnya seperti ini, atau bisa nanti jurusan biasanya jurusan itu agak beda-beda, tapi bisa mengikuti yang seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya setelah selesai ini ya, sekarang coba kita simpan filenya. Bisa ya, simpan dulu. Kemana simpannya nih? Kita simpan di dokumen aja deh, simpan di dokumen. Nah, opsi lain untuk menyimpan itu adalah menyimpan file ini dalam bentuk PDF. Kenapa kita disarankan untuk menyimpan dalam bentuk PDF? Karena kalau Microsoft Word yang kita gunakan adalah versi 2019, misalnya 2016, 2013 atau 2010, biasanya kalau kita ngeprint di tempat printer di luar situ yang masih menggunakan Microsoft Word 2007, ya nanti spasinya akan nyambung, rusak tulisan kita, jadi dempet-dempet gitu. Kawan-kawan pasti pernah mengalami seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal itu, lebih baik file kita ini kita simpan dulu dalam bentuk PDF, lalu kita print. Dimanapun kita ngeprint, nanti dia akan mengikuti seperti itu. Oke, contohnya, jadi untuk menyimpannya itu tinggal sini file save as. Nah, kita simpan di dokumen aja misalnya ya. Nah, jadi di sini kita simpan. Nah, pilihannya ada di sini ya, PDF. Nah, terus kita simpan. Oke. Nah, jadi kan sekarang dia dalam bentuk PDF. Oke. Nah, itu dulu untuk pengenalan Microsoft Word. Selanjutnya kita lanjut lagi ke materi yang selanjutnya.